Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Perkenalkan, namaku Muhammad Uwaisirah. Teman-teman dapat memanggilku dengan sebutan Uwais. Aku berusia 10 tahun dan aku salah satu murid yang bersekolah di SDN 04 Pondok Rangga. Hari ini aku diberi kesempatan untuk membawakan sebuah kisah. Kisah yang akan aku bawakan berjudul Bau Dibayar Bunyi. Disimak ya. Alkisah pada zaman dahulu di Kerajaan Sanggau yang termasuk daerah pedalaman Kalimantan Barat, memerintahlah seorang raja yang arif bijaksana. Raja selalu memperhatikan rakyat-rakyatnya dalam keadaan aman, damai, tentram, dan makmur. Raja juga sangat dicintai oleh rakyat-rakyatnya di masa pemerintahannya. Pada saat itu, perdagangan sangat maju. Ada yang menjual beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan daging ternak. Tetapi masyarakat lebih menyukai makanan menjangan liar, yaitu daging rusa yang diolah menjadi dendeng bakar. Saat itu, pedagang yang paling laris adalah Pak Rojak. Usahanya maju sekali. Nah teman-teman, disinilah awal permasalahannya. Karena Pak Rojak sangat kikir, bahkan ia tidak pernah bersedekah. Pada suatu hari, datanglah seorang pengemis yang meminta sedekah. Tuan, bolehkah saya meminta sedikit sedekahnya, Tuan? Saya lapar. Oh, boleh-boleh saja. Tapi, apa kamu memiliki uang untuk membelinya? Tidak, Tuan. Saya tidak memiliki uang. Enak saja minta-minta. Kalau aku kasih dendeng ini ke kamu, pasti pengemis lain akan datang. Bisa-bisa usahaku bangkrut. Pergi dari sini pengemis, pergi. Akhirnya, pengemis pergi dengan muka yang sedih. Esoknya, datanglah seorang pemuda yang mondar-mandir. Baunya sedap. Bau apa ya? Pak Rojak yang melihat tingkah laku pemuda itu langsung mendatanginya. Hei nak, apa kamu ingin membeli dendengku? Tidak Pak, aku sudah kenyang mencium dendengmu. Oh, kamu telah kenyang ya? Berarti kamu harus membayarnya. Kenapa aku harus membayarnya, sedangkan aku tidak memakannya? Enak saja bisa begitu. Saya tidak mau tahu. Kamu telah menghirup bau dendengku hingga kenyang. Sama saja seperti makan. Artinya kamu harus membayarnya. Mereka berdua saling bersikeras. Tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya perkelahian yang diawali oleh adu fisik berakhir menjadi lebih parah lagi. Lalu mereka mengeluarkan jurus silat mereka. Maju sih kau!
penjaga keamanan istana yang melerai. Tunggu! Kalian jangan berkelahi. Sebaiknya kalian berdua esok pergi ke kerajaan untuk diadili raja seadil-adilnya. Akhirnya mereka berdua menyetujui usulan dari penjaga keamanan istana tersebut. Esoknya mereka berdua serta seluruh saksi yang melihat kejadian tersebut memasuki ruang persidangan. Lalu raja memasuki ruang persidangan dengan gagah. Serentak mereka semua menundukkan kepala sebagai rasa hormat. Terima kasih rakyatku. Apa yang hendak kalian sampaikan kepadaku? Karena Pak Rojok tidak sabar, akhirnya ia adalah orang pertama yang menceritakan kejadian tersebut kepada raja. Ampun beribu, ampun Baginda. Pemuda ini telah menghirup bau dendengku hingga kenyang, tetapi dia tidak mau membayarnya. Oh, artinya menghirup bau dendeng hingga kenyang harus membayarnya? Ya. Dan kau, apa benar yang dikatakan oleh Pak Rojak? Ampun Baginda, tetapi hamba hanya menghirupnya, bahkan hamba tidak memakannya. Teman-teman, sebenarnya raja sudah tahu permasalahan ini, tetapi raja memerlukan kejelasan dari mereka berdua. Hei Pak Rojak, mendekatlah. Baik Baginda. Pak Rojak, apakah engkau mendengar sebuah bunyi dari kantong uang logam emas ini? Oh iya Baginda, hamba mendengarnya. Lalu, apa kau puas Pak Rojak? Oh iya Baginda, hamba puas. Apakah Baginda akan memberikannya kepada hamba? Bukan itu maksudku. Tunggu dulu Pak Rojak. Engkau ingin pemuda ini membayar bau dendengmu. Menurutku itu tidak adil Pak Rojak. Maka aku sebagai raja kalian memutuskan bayaran atas bau dendeng Pak Rojak adalah bunyi yang telah dia dengarkan. Pak Rojak sangat malu. Ia diejek dan dihina oleh kawan-kawannya. Hei, lihat, itu Pak Rojak, jualan kikir. Ya, itu Pak Rojak, kikir sih. Kalau sendiri kan, hahaha. Ini adalah akhir cerita dari kisah Baut Dibayar Bunyi. Pesan moral yang dapat saya sampaikan adalah kita tidak boleh menjadi seperti Pak Rojak yang kikir dan sombong. Sebaliknya, kita harus seperti raja yang adil dan bijaksana. Sekian dari saya.